Anda masih di Breaking News pemirsa, Israel kembali melanggar perjanjian damai yang dibuatnya dengan Lebanon. Serangan udara Israel kembali menghancurkan ratusan rumah warga di kawasan permukiman di Lebanon Selatan. Sebuah rekaman dari udara merekam detik-detik tentara militer Zionis Israel membom kawasan di Lebanon Selatan. Laporan dari pemerintah setempat menyatakan setidaknya ratusan warga menjadi korban dalam serangan tersebut. Israel pun berdalih melakukan penyerangan untuk menghancurkan tempat persembunyian pejuang Hizbullah. Mereka menyatakan mentargetkan tempat persembunyian pejuang Hizbullah yang menjadi basis penyerangan tentara Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu pemirsa, masih di dalam masa pasca perjanjian perdamaian, Israel menembak dan menyerang pejuang Hizbullah dari udara. Zionis Israel melaporkan bahwa serangan tersebut dilakukan usai memantau pergerakan pejuang Hizbullah di kawasan Majdal Zone, Lebanon Selatan. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan upaya untuk melindungi diri dari pejuang bersenjata Hizbullah yang hendak menyerang mereka. Serangan udara Israel kembali bombardir kawasan Lebanon Selatan. Angkatan Udara Zionis Israel hancurkan 10 infrastruktur pejuang Hizbullah di Bein Jbeil, Lebanon Selatan. Serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan yang dilakukan Hizbullah ke pasukan Zionis Israel. Sebuah truk milik Hizbullah teridentifikasi oleh Israel sedang memindahkan senjata dan dihancurkan untuk menghilangkan ancaman ke Zionis Israel. Akibat serangan tersebut, ledakan sekunder terdeteksi yang menunjukkan adanya senjata di dalam truk. Sementara itu pemirsa, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada pantauan udara, pejuang Hizbullah terlihat pada malam hari keluar dari lorong bawah tanah di pegunungan Ali Tahir. Pejuang Hizbullah merupakan ancaman nyata untuk pasukan Zionis Israel. Sementara itu pemirsa, meski menghadapi Amerika Serikat, sebuah negara adidaya dari segi militer, Iran tidak gentar. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran bahkan kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanah mereka melalui media sosial. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanah mereka melalui media sosial. Iran menunjukkan bahwa meski digempur AS dan Israel, fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Video yang beredar di media sosial tersebut menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. Pemirsa, Iran juga pamerkan rudal baru milik mereka. Iran tegaskan siap meluncurkan rudalnya jika Amerika Serikat kembali menyerang. Melalui akun resmi IRGC Press, pasukan Garda Revolusi Islam Iran pamerkan rudal baru jika perang Iran antara Israel dan Amerika Serikat terus berlanjut. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran akan mengungkapkan kemampuan militer yang tidak diketahui musuh. Iran peringatkan jika Amerika terus menggempur, Iran tak akan segan untuk melakukan serangan besar.
Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Selama perang dengan Amerika Serikat, rudal Iran telah menargetkan pangkalan AS. Sedikitnya 3 pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadi target Iran berada di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada agensi Fars bahwa serangan rudal balistik Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah mencapai target. Target objek yang menjadi sasaran rudal balistik Iran mencapai 21 target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah atau 70% berhasil dihancurkan. Serangan tersebut menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, terdiri dari Yordania, Kuwait, dan pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Sebelumnya, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Pemirsa, miris hingga saat ini kondisi Gaza masih mendapatkan serangan dari tentara Zionis Israel. Sebuah bangunan permukiman warga diserang oleh tentara Israel. Penyerangan ini terjadi di kawasan Khan Yunis, Palestina. Diketahui bangunan tersebut berisikan keluarga masyarakat sipil. Genosida masih terjadi di Gaza dan dilakukan pada siang hari. Pasukan teroris Israel melempar granat kepada warga sipil Palestina yang tengah berada di dalam mobil. Sambil todongkan senjata, pasukan penjajah Israel mendekati mobil warga Palestina yang tengah berhenti. Tentara IDF ini kemudian melemparkan granat ke dalam mobil warga Palestina yang berada di kamp pengungsi Kalandia, Yerusalem. Tidak cukup melempar granat, pasukan bengis ini kemudian menutup pintu mobil warga Palestina agar granat tersebut meledak di dalam mobil. Belum diketahui bagaimana kondisi terkini korban pelemparan granat oleh tentara Zionis ini. Pemukim ilegal Israel kembali dilaporkan mencuri mobil milik warga Palestina di tepi barat. Sekelompok pemukim ilegal Israel menyusup ke rumah warga Palestina di selatan Nablus tepi barat Minggu dini hari. Tidak berhenti di situ, para pelaku kemudian mencuri sebuah mobil yang terparkir di depan rumah. Pencurian ini menambah daftar panjang perampasan harta benda di wilayah tepi barat Palestina yang dijajah Israel. Pemirsa, IDF mengklaim telah menutup terowongan bawah tanah Hamas menggunakan 30.000 meter kubik beton. Infrastruktur tersebut dilaporkan membentang sepanjang 16 km di bawah permukiman di kota Rafah, Gaza. Pasukan militer Israel atau IDF mengklaim bahwa terowongan bawah tanah Hamas sepanjang 16 km telah ditutup oleh Zionis Israel. Infrastruktur tersebut dilaporkan membentang di bawah kawasan permukiman, termasuk masjid hingga sekolah di kota Rafah, Gaza. Dalam 3 bulan terakhir, pasukan Zionis Israel bekerja menutup lorong-lorong bawah tanah menggunakan lebih dari 30.000 meter kubik beton.
Terowongan Hamas sedalam 25 meter tersebut mencakup sekitar 80 tempat tinggal dan berfungsi sebagai pusat komando dan logistik. Selain itu, IDF juga mengklaim bahwa jenazah Letnan Hadar Goldin, perwira pasukan IDF yang tewas di Gaza tahun 2014, ditemukan dalam terowongan tersebut. Pasukan Zionis Israel menyerang kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem yang diduduki Israel. Mereka melemparkan gas air mata dan mengusir paksa para pengungsi Israel. Kamp pengungsi Kalandia di Yerusalem diserang oleh pasukan Zionis Israel. Kamp yang menjadi tempat pengungsian warga Palestina ini diserbu Israel dengan ledakan gas air mata hingga pengusiran paksa. Tentara Israel terlihat membawa mobil militer ke kamp dan menyerang para pengungsi. Hingga kini belum diketahui dampak dari serangan tersebut maupun korban jiwa atau luka-luka. Pemirsa, 1000 hari perang menghancurkan Gaza. Ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan. Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman, kehidupan normal, dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. صار لها الحين 1000 يوم واعتقادي أنا أنها مش هتقف هتستمر ويمكن تستمر كمان قد اللي راح لأن أنت شايف اليهود اليوم بتزيد اغتيالات حصار بتضايق على الناس طلبات جديدة ما فيش شيء يعني بوادر خير إنك تقول ها بدها. Di tengah kondisi yang terus memburuk, warga Palestina kembali menjurukan agar komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan jutaan warga sipil yang terdampak konflik. Ratusan aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di Milan untuk peringati 1000 hari genosida di Gaza. Demonstran menuntut kemerdekaan Palestina dan gencatan senjata di Gaza. Sambil mengibarkan bendera Palestina, para demonstran di Milan menuntut pemerintah Italia menghentikan pengiriman senjata ke Zionis Israel. Massa juga mengutuk diamnya negara-negara barat atas aksi genosida penjajah Israel di Gaza. Warga menuntut dihentikannya penindasan terhadap para aktivis kemanusiaan dan warga Palestina di Gaza maupun di tepi barat. Sebuah komisi penyelidikan yang diberi mandat oleh PBB secara terpisah menyimpulkan bahwa teroris Israel telah terbukti melakukan genosida di Gaza. Genosida penjajah Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina.